Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Mudah-mudahan diskusi sore ini bagian dari pencerahan atau edukasi buat kita semua. Dalam konteks diskusi ini saya mencoba gitu kan, walaupun dengan sendiri ya. Tapi tentu saja momentum ini coba kita saya mendiskusikan atau isunya itu terkait kasus perdata yang saya tangani. Sebetulnya kalau dilihat dari kasus itu tuh sederhana sebetulnya, ya kan, bisa bisa diselesaikan karena dengan modus operandinya itu one prestasi gitu kan. Nah, tapi setelah kita coba melakukan somasi, bahkan kemudian sampai kita diundang untuk coba dimediasi, kemudian kita diskusi ya dengan dengan para pihak gitu kan, dan difasilitasi oleh para PH-nya. Setelah kita coba memformulasikan bagaimana mediasi itu ada win-win solution ya, ada penyelesaian, karena sebagai referensi hukumnya atau dasar hukumnya itu kita lihat perma kalau nggak salah itu nomor 40 ya, tahun 2002 ya. Kalau 40 atau 10 lah, mohon maaf kalau salah. Kemudian ada namanya mediasi di luar, ada mediasi di dalam pengadilan yang sudah terintegrasi dengan proses acaranya gitu kan, proses persidangannya di pengadilan negeri. Tapi ini kan sebelum masuk ke wilayah pengadilan, ini masih di luar. Nah, ternyata kemudian kita coba bagaimana menyatukan persepsi kita gitu kan, bahwa persoalan itu bisa diselesaikan karena dasar hukumnya itu adalah perjanjian ya kan. Karena itu adalah bagian dari perikatan. Nah, kalau kita mau masuk kepada fundamentum petendinya itu adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum. Tapi dalam mediasi itu kan kita tidak bicara dalam konteks substansinya terkait dengan hukum perdata itu kan, one prestasi. Tapi proses demi proses sampai limit waktu yang sangat panjang gitu kan, tapi tidak ada respon, tidak ada informasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian kita berasumsi bahwa kalau ini seolah-olah bahwa bukan tidak menghargai sebetulnya, tapi mereka menganggap persoalan itu persoalan kecil gitu kan, persoalan remeh-temeh gitu kan, menurut mereka gitu. Dan mungkin saja ini juga
buat siapapun yang mendengar video ini juga menjadi satu edukasi buat kita gitu kan, bahwa jangan menganggap remeh bahwa hal-hal yang kecil itu gitu kan, karena lagi-lagi kalau berkorelasi dengan persoalan hukum, itu tentu saja penting. Karena limit waktu yang terlalu lama sehingga kemudian kita mengambil jalan gitu kan, mengambil jalan keluar karena mediasi tadi di luar itu tidak membuahkan hasil. Nah, oleh karena itu udah kita lakukan gugatan. Lakukan gugatan, ada tergugat dan ada turut tergugat, kita sebagai penggugatnya. Dan di dalam gugatan itu ya kan, tidak terlalu panjang lebar gitu kan, karena kita bagaimanapun kalau kita mengacu kepada teori individualisir teori gitu kan, bahwa itu bagaimana menggambarkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum itu gitu kan. Jadi sehingga posita kita itu apakah relevan dengan fundamentum petendihnya ya kan, lalu kemudian petitum kita apa ya kan kepada majelis hakimnya. Nah, kemudian nanti itu menjadi sebuah keyakinan, tentu menjadi diskresi majelis gitu kan. Nah, ketika masuk dalam proses itu gitu kan, lalu kemudian sidang pertama ya kan, biasa itu terkait dengan mengidentifikasi ya kan kewenangan relatif ya kan, apakah persoalan hukum benar ya kan, gugatnya itu sesuai dengan nilai hukumnya atau tidak ya kan. Nah, ternyata itu kan apa yang kita sesuai dengan posita kita itu benar gitu. Nah, tapi ketika dipanggil ya kan, memang rumit gitu kan, pada alamat yang salah, padahal kita mengacu kalau dilihat dari perjanjian tadi kan, surat perjanjian kedua belah pihak itu jelas alamatnya dan mengatasnamakan direktur perusahaan gitu. Nah, sehingga sidang itu ditunda, kemudian kita memohon kepada majelis hakim untuk dipanggil ulang, lalu kemudian kita juga mencari alamat di Kemenkumham, ternyata ketemu gitu kan, sehingga dikirim juga ke alamat rumahnya. Akhirnya sidang pertama, kedua nggak datang, kemudian yang ketiga itu baru dapat informasi bahwa mereka datang. Ditunjuklah mereka kuasa hukum yang di awal itu dia memfasilitasi gitu kan, ketika kita somasi itu PH-nya di awal. Nah, ketika hadir para pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat gitu kan, kemudian hakim menunjuk hakim mediator ya kan, untuk memediasi. Kemudian setelah ditunjuk itu ini menurut perspektif saya gitu kan, turut tergugat itu tidak hadir. Nah, saya mencoba meminta kepada majelis hakim ya kan, bahwa itu harus dihadirkan turut tergugat, karena bagaimanapun itu ada hubungan hukumnya, nggak bisa dipisahkan. Tapi karena hakim kita lihat bahwa itu ada dilematis ya kan, karena terkait dengan hukum perdata itu hakim itu harus pasif gitu kan.
bagaimanapun itu yang lebih berperan itu adalah para pihak. Nah, meskipun kita mengadopsi, ya kan, ada civil law, ada common law gitu kan. Common law itu kan dia pasif, ya kan. Sementara para pihak lah yang lebih dominan mengungkapkan dalil-dalil, ya kan, atau bantahan-bantahannya, ya, sesuai dengan fakta atau peristiwa hukumnya. Nah, karena ini dilematis menurut perspektif saya, ya untuk sidang berikutnya itu turut tergugat itu nggak hadir, ya kan. Padahal menurut saya itu dia harus hadir, ya kan, dalam rangka untuk sejauh mana proses, ya kan, di dalam persidangan ini, karena mereka turut tergugat itu bagian yang terintegrasi dalam kasus tersebut. Nah, salah contoh misalnya perusahaan A ini memberikan pekerjaan ke perusahaan B, artinya dengan komitmen hukum gitu kan, ada perjanjian dan lain sebagainya, artinya saling kepercayaan dan lain sebagainya. Kemudian si perusahaan B ini, ya kan, mempercayakan kepada klien saya untuk mengerjakan perusahaan itu proyek itu gitu kan. Nah, karena setelah menurut juklak dari kesepakatan perusahaan A dan perusahaan B itu harus nanti itu proyek ini harus bekerja yang benar, ya kan, terus alat-alatnya juga itu harus baru gitu kan. Dan itu is okay. Nah, tapi pada faktanya, pada implementasinya itu si B itu tidak membeli alat-alat baru, ya kan, atau barang-barang baru gitu kan, bahkan semacam merenovasi saja mohon maaf, merenovasi saja gitu, artinya bahwa itu gunakan aja alat-alat yang sudah ada gitu kan. Nah, apakah perusahaan A itu tahu atau tidak? Ya, kami belum ke sana gitu kan, belum ke sana sebetulnya. Nah, bagaimana menemukan bukti-bukti itu? Ya, alhamdulillah kami kerja sampai 3 bulan itu temulah gitu kan, bagaimana berapa platformnya proyek tersebut, ya kan. Kemudian bagaimana kemudian si perusahaan B itu tadi dipercayakan kepada klien saya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini analogi saja, singkat saja gitu kan. Nah, karena menurut perspektif saya ini adalah ada hubungan hukum, ya kan, maka mereka dari pihak perusahaan A itu, kami sebagai tim masuk, mereka itu sebagai turut tergugat, tapi ternyata mereka nggak ada hadir, ya kan. Bahkan pada saat mediasi, sudah 2 kali mediasi itu, ya kita tidak memaksimalkan, ya kan, waktu yang dikasih gitu kan, itu kan selama 30 hari, ya kan, hari kerja, ya kan. Meskipun saya mendorong bahwa ini bagaimana dalam tingkat mediasi ini, ya kan, sesuai dengan amanat Perma, amanat Kuah Perdata, amanat HIR, RBG, ya kan, itu harus melalui proses mediasi gitu kan. Artinya ada win-win solution. Nah, kalau kita mengacu kepada Perma, ya kan, nomor 10 kalau nggak salah, itu nomor 10 tahun 2002 itu, ya kan, tahun 2002 gitu kan. Itu mediasi itu dengan tujuannya, ya kan, itu ada kepastian hukum. Lalu para pihak itu
merasakan bagaimana keadilan. Ya. Kemudian sangat rahasia, sangat efektif, ya kan. Lalu kemudian sederhana gitu kan, tidak memerlukan waktu dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu pentingnya sebetulnya mediasi, tapi dalam momen itu tidak digunakan, ya kan. Meskipun kami dorong, ya kan, kasus ini bisa diselesaikan dalam tingkat mediasi. Meskipun ini masih ada waktu-waktu, masih berapa kali pertemuan, mungkin sekali lagi atau 2 kali nanti, sesuai dengan limit waktu yang dikasih oleh undang-undang gitu kan. Kalaupun itu terjadi stagnan, ya kan, deadlock, maka itu masuk ke pokok perkara gitu kan. Nah cuman setelah saya menganalisis ya kasus itu gitu kan, dengan dengan berbagai argumen, referensi dan lain sebagainya itu, kenapa gitu kan, ya, turut tergugat itu ya harus gitu, sebetulnya harus hadir dalam persidangan tersebut. Tetapi karena ini menurut saya karena pendekatan itu adalah pendekatan legisme hukum gitu kan, normatif gitu maksud saya. Nah sehingga itu terkadang kalaupun nggak hadir ya udah diabaikan gitu kan. Hanya yang berperkara di situ adalah penggugat dan tergugat. Padahal hal-hal yang harus diungkapkan juga itu terkait dengan persoalan-persoalan kasus itu harus dari pihak turut tergugat. Maka kenapa kami masuk sebagai para pihak turut tergugat gitu kan. Tapi karena ini KUHP perdata itu, hukum perdata dengan aturan-aturannya itu belum spesifik gitu kan. Karena yang kita adopsi itu tadi, yaitu HIR, RBG dan lain sebagainya, itu mungkin di situ dilematisnya gitu kan menurut perspektif saya. Dan kurangnya juga ketegasan dari hakim, ya kan. Karena hakim juga nggak bisa disalahkan, karena tadi hakim itu dalam hal itu dia harus sebagai pasif gitu kan. Lebih kreatif itu adalah para pihak gitu kan. Nah itu mungkin yang menjadi persoalan. Kemudian yang kedua, memang prakteknya selama ini, karena itu tadi normatif gitu kan, karena saya lihat itu ya terkait dengan sidang sebentar, ya nggak sampai berapa menit keluar selesai kan begitu, ya kan. Padahal ada hal-hal yang harus didiskusikan, disampaikan kepada forum yang proses tisius menurut saya gitu kan. Proses ruangan sidang itu adalah yang terhormat, ya kan. Tentu itu digunakan momen-momen tersebut gitu kan, dalam rangka untuk membiasakan, ya kan, edukasi gitu kan. Tentu saja dengan referensi tadi bahwa bagaimana kepastian hukumnya, bagaimana keadilannya, ya kan, bagaimana asasnya, bagaimana teorinya. Nah itu semuanya akumulasi dari itu, ini memberikan satu edukasi yang tadi itu karena merupakan perkara-perkara keperdataan itu adalah hal-hal yang biasa gitu kan. Tapi tentu saja bahwa ini harus diperhatikan, ya kan, menjadi konsen sebetulnya. Nah kemudian saya tidak karena ini belum masuk pada pokok perkara gitu kan. Kalau nanti sudah masuk ke bahwa mediasi itu tidak berjalan, maka itu tentu saja nanti sudah masuk ke pokok perkara, yaitu pembacaan gugatan, lalu kemudian itu nanti jawab menjawab, duplik gitu kan, baru nanti masuk kepada pembuktian dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ada hal yang menarik, karena saya juga baca itu referensinya gitu kan. Ada juga yang si lawyer itu
menggunakan kuasa istimewa gitu kan. Ada kuasa biasa, kuasa khusus, kuasa istimewa, tapi kuasa istimewa ini ada klasifikasinya sebetulnya. Ya kan, tidak semua kasus perdata itu digunakan kuasa istimewa gitu. Karena ini mungkin nanti ini juga pada saat masuk pokok perkara atau pembuktian nanti itu tentu saja harus didiskusikan, ya kan, sejauh mana ya kan pemahaman pihak tergugat gitu kan, kemudian bagaimana respon majelis hakimnya. Nah, ini yang perlu kita gali juga kan, karena bagaimanapun di momentum ini bagaimana kita memberikan satu edukasi gitu kan bagi kita semua yang terkait dengan kait dengan kasus-kasus keperdataan gitu kan. Jadi itu yang menurut saya yang harus diperhatikan. Nah, selain tadi yang lebih penting itu adalah kewenangan absolut ya, kewenangan relatif ya kan. Tentu ini perlu diperhatikan, karena ketika kita salah di situ maka diterima majelis hakim, tapi nanti pada saat putusannya nanti terjadi putusan nol ya kan. Nah, ini juga menjadi satu perhatian kita bersama. Maka perlu matang dalam pemikiran itu sebelum kita melakukan atau mengajukan gugatan. Nah, kemudian gitu kan, di dalam gugatan itu tentu saja karena di situ momentum ya kan, kita bukan persoalan untuk mencari kalah dan menang, bukan itu persoalannya, tapi bagaimana kita mementahkan gitu kan. Kalau posisi kita sebagai tergugat, bagaimana kita mementahkan dalil-dalil penggugat, lalu kemudian kalau kita sebagai penggugat, bagaimana kita mementahkan jawaban-jawaban atas gugatan kita itu terhadap tergugat. Itu dengan dalil-dalil, tentu saja dengan perkaya dengan teori hukum, asas hukum dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini sangat penting untuk kedepannya gitu kan. Meskipun mungkin setelah saya amati, pelajari gitu kan, setiap proses beracara itu, proses hukum itu ya kan, saya lihat itu ya itu tadi, begitu ada jadwal sidang, masuk, dengarkan apa yang disampaikan, nggak lama keluar, tapi ada hal-hal yang substansi, ada hal-hal yang ganjal itu tidak disampaikan. Nah, ini kemudian ya kan lakukan ya kan terobosan-terobosan itu, yang penting kan tidak keluar ya kan dari rel-rel aturan-aturan hukum sebetulnya. Nah, selama itu memberikan satu gagasan-gagasan ya kan, menurut sesuai dengan perspektif kita ya sampaikan gitu kan. Persoalan terima tidak terima itu, tapi paling tidak itu adalah bagian dari ingatan ya, keyakinan hakim nanti dalam rangka untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan kasus itu gitu loh. Karena hakim juga tidak serta-merta bahwa katakan misalnya kasus ini kemudian itu majelis hakim berdasarkan jurisprudensi ada kasus-kasus lama gitu kan, lalu kemudian itu jadikan acuan, kan nggak begitu. Boleh-boleh saja gitu kan, tapi harus didasari dengan keilmuan akademis ya kan, kemudian rasional, logika dan lain sebagainya. Itu dipakai juga gitu kan, digunakan oleh majelis hakim dalam rangka untuk merespon ya kan setiap gugatan yang jadi ditanganinya gitu kan. Jadi itu sebetulnya. Jadi saya itu dalam menangani kasus ini, belum lagi kasus prestasi juga ini ya kan, nanti di pengadilan Bekasi, kemudian ini pengadilan negeri di Jakarta Selatan gitu kan. Nah, hal-hal inilah untuk kemudian menjadi perspektif kita gitu kan, dengan didasari dengan memperkaya ya kan teknik-teknik atau terobosan-terobosan dalam rangka untuk mencapai gitu kan apa yang kita inginkan sesuai dengan posita kita,
lalu kemudian apa yang kita harapkan sesuai dengan petitum gitu kan. Jadi itu sebenarnya. Jadi terima kasih, ini hanya sekilas narasi singkat dari saya, mungkin bermanfaat bagi saudara-saudaraku dari luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.